umat Kota Gajah untuk pengurus. Tema kita tahun ini adalah bersyukur dan berbagi. Saya sampaikan kepada kita semua pujian Swastiastu. Sembari bersyukur atas berkat dan penyertaan Allah, malah kita memimpikan masa depan yang lebih membanggakan lagi, sebab stasi ini mempunyai potensi untuk berkembang menjadi lebih dari yang sekarang ada. Gereja sesungguhnya adalah kita semua, bangunan Allah yang terdiri dari batu-batu yang hidup. Silahkan membayangkan akan dikembangkan bagaimana jemaat Allah di stasi ini dengan segala potensi dan sarana yang dimilikinya ke depannya. Ini pujian Swastiastu bagi sebuah stasi yang ditemukan banyak potensi yang luar biasa. Dan semoga ini kita tempatkan di stasi kita masing-masing. Maka dan 11 lingkungan dan 11 stasi yang lain. Maka sudah apa tadi ya? Coba apa namanya? Visinya? Gereja Katolik Kesukaan Negara dengan menjadi terang dan garam dunia bersama Kristus dan jalan kebenaran dan kehidupan adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Jadi dari visi Kesukaan Negara ini inti pokoknya yang saya garis bawah. Gereja Katolik Kesukaan Negara adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Hari ini menjadi moto Monsinyur Harun waktu itu, tidak membeda-bedakan orang dari kisah para rasul. Ya, jadi ini yang menjadi visi. Kita akan breakdown turun ke paroki kita. Spiritnya paroki Kota Gajah, kalau boleh saya bahasakan adalah umat Kota Gajah menjadi bangga dan sarana dari Allah dengan pengurusan yang rukun, jadi tetapi dengan sarana yang baik. Mulai tata dengan baik, mulai dari Kota Gajah, gerejanya sudah mulai berbenah dan melanjutkan nanti selanjutnya. Dan pengurus baru luar biasa, Anda semua, panjenengan semua mau terlibat, yang saya dengar nggak mau, tapi akhirnya kemudian mau dan sebagainya. Entah terpaksa itu bukan urusan saya. Tapi sore ini kalau lihat Anda semua ada di sini, itu pasti akan ada sukacita. Amin. Jadi itulah semoga menjadi tanda dan sarana. Sakramen keselamatan tadi adalah kehadiran. Itu semua lewat kepengurusan yang baru ini. Mohon hidup rukun, mohon sukacita. Ujung pelayanan kita adalah bahagia, bukan sebaliknya. Misi Kota Gajah, kalau boleh saya bahasakan dengan sederhana dari catatan saya adalah paroki yang bertumbuh dengan besar, lahiriah dan rohaniah. Semoga begitu. Yang kedua, ada generasi yang baik dan yang penuh gairah. Perdiapan dan kami, Bapak Ibu, ada yang baru yang bertahun-tahun dipaksa ada oleh kondisi lingkungan menjadi ketua lingkungan, dipaksa ada oleh lingkungan atau oleh yang lain menjadi ketua stasi dan seterusnya. Maka sekarang saatnya dengan adalah memberikan kesempatan kepada yang lain untuk alih generasi. Terima kasih untuk itu proses bertanya. Pembinaan rohaniah ya seperti hari ini meskipun capek saya tahu nggak mendengar dari pagi sampai masih belum selesai sekarang itu, tapi ya cara kita untuk membekali diri ya mau duduk bersama capek-capek, tapi itulah cara kita untuk melayani. Dan terakhir membangun mimpi bersama. Mari kita mimpi bersama untuk Kota Gajah, untuk stasi-stasi kita, untuk lingkungan-lingkungan di mana kita ada. Dan fokus paroki Kota Gajah, saya bahasakan lagi lebih detail. Umat paroki Kota Gajah semakin menjadi terang dan garam masyarakat dengan hidup guyup rukun, tidak hanya pengurusnya, tapi umatnya saling memperhatikan, saling menjaga, saling menguatkan, dan dengan menghidupi imannya secara lebih bergairah dalam komunitas stasi gerejawi. Kita tidak lupakan itu seruan Monsinyur Harun untuk keadilan sosial manusia itu tahun depan. Tahun fokus pastoral 2025 adalah tahun keadilan sosial kemanusiaan. Ya, maka nanti saya mengantar ke sana supaya siap-siap kalau mau lebih mau nanti mengundang dengan semua sebagai pengurus di tingkat manapun duduk bareng membuat program kerja. Semoga ini icipi. Ya, ini fokusnya supaya jelas fokusnya gereja kita, paroki kita bersama umat bersiar. Lalu bagaimana kita harus duduk bersama seperti hari ini bersinergi dalam membuat program pelayanan dan pastoral di paroki kita.
Membuat perencanaan program kerja artinya membuat komitmen bersama untuk bergerak bersama mencapai tujuan melalui bentuk perjalanan yang disepakati. Jangan jalan sendiri-sendiri, jangan satu diri. Tapi kita punya aturan bersama untuk pelayanan kita di gereja. Di tingkat manapun, paroki, wilayah, stasi, maupun lingkungan-lingkungan bahkan di KPD. Mengapa kita membuat program pelayanan nanti ke depannya? Ada RAPD, RAE itu kenapa? Pertama memberikan arahnya jelas. Enggak tahu yang itu, enggak enak, enggak ngulon, yang sesukanya, enggak bisa, harus jelas. Yang kedua, ada fokus, enggak banyak hal yang dipikirkan, dikatakan, tapi enggak dilakukan. Menjadi fokus usaha kegiatan yang tidak kita lakukan nanti di bidang manapun di paroki dengan keputusan yang baru ini. Ketiga, membimbing dalam pengambilan keputusan. Ada rencana pasti akan dengan mudah kita mengambil sebuah keputusan. Ini untuk umat di sana perlu ini, untuk umat di sini perlu seperti itu, untuk kelompok OMK yang mulai menitis karena mereka banyak keluar untuk kuliah, sekolah dan tidak tinggal di lingkungan masing-masing, kita mau buat apa untuk mereka. Nah dan sebagainya. Data dari mana? Data. Bagian data maksudnya. Gitu ya. Yang keempat, jangan lupa evaluasi. Sharing saja. 2 kegiatan rekoleksi keluarga kemarin kami selesai meskipun capek di Presiden 11 kami tim dari kami dan dari panitia di sini langsung duduk untuk evaluasi. Sama dengan kemarin ada 3 juga meskipun sedang malam dari pada Lampung segera lebih kurang tapi kita evaluasi. Jadi pentingnya evaluasi sekecil apapun kegiatan kita. Kalau melibatkan banyak orang apalagi ada uangnya harus evaluasi. 4 jenis program dan Bapak Ibu khususnya para bidan dan tim pelayanan di dalamnya mohon perhatian. Ada 4 jenis program. Pertama, program tematik visioner. Artinya apa? Bentuk gerak langkah Dewan Masalah Paroki dalam mendampingi umat beriman di masa depan. Namanya visioner. Tahun 2025 tahun fokus masalahnya di depan adalah tahun sosial, keadilan sosial, kemanusiaan. Paroki mau buat apa? Ini kan sosial kemanusiaan. Ini kan keadilan. Mau buat apa paroki ini untuk sosialnya, untuk kemanusiaannya, untuk keadilannya mau buat apa? Tiba-tiba mau buat apa? Jelas ini kita perlu mimpi visioner ke depan. Tidak hanya untuk bulan depan, tidak hanya tahun ini, tapi ke depannya kita bantu itu kalau apa-apa. Lalu yang kedua jelas program rutin. Setiap paroki pasti punya program rutin. Program yang mestinya sudah ada di paroki setiap kali. Ada Natal, ada Paskah, ada baptisan, bayi, dewasa, ada komuni pertama, ada krisma penguatan, ada hari paroki seperti kita siapkan ini, ada pesta pelindung dan sebagainya di masing-masing instansi dan sebagainya, bahkan lingkungan dan sebagainya. Ada seperti itu rutin. Yang ketiga tergantung kebijakan pengurus. Yang ketiga program rutin tempelan, namanya tempelan, datang mendadak. Dalam artian itu bukan program kita kadang juga seperti aksi kita nomor 4. Nah, itu rutin sudah seperti itu. Gak usah direncanakan pun akan ada APN, gak usah disiapkan pun sudah ada APP, ada bulan, ada liturgi bulan Mei, ASG, ada sosial gereja bulan Agustus, DKS ada bulan September, Mei-nya selain DKS juga ada bulan Maria, Oktobernya bulan Rosario, Novembernya bulan Awal, ini ada banyak bulan-bulan itu penuh makna, tinggal kita mau kelola seperti apa. Jelas kegiatan bisa kita lakukan di tingkat mana. Ini mengenai 4 jenis program. Lalu 3 hal yang perlu kita ketahui proses untuk membuat program itu. Program kerja adalah kegiatan untuk memastikan tercapainya indikator kinerja kunci dan target yang mau dicapai. Sasarannya apa? Tujuan dari kegiatan itu apa? Kalau ingin Bapak Ibu punya pendapatan tidak hanya teladan, tapi punya tempat yang lain yang menghasilkan. Ini untuk tahunan, ini untuk bulanan, ini untuk mingguan, ini untuk harian. Ada 4 sumber pendapatan keuangan. Sebulan mau buat apa, seminggu buat apa, setahun buat apa. Itu contohnya. Dan itu adalah saya ngomong begini karena dia dari orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu menjadi ada dan penuh syukur, ada banyak berkat karena tidak hanya satu usaha. Ada banyak usaha, mingguan, bulanan, tahunan. Itu selalu ada pendapatan. Sehingga kalau kasar bagian ini masih ada
justru yang lain. Nah ini kan sasarannya kita mau bagaimana. Program Indonesia dibatasi oleh waktu, biaya, dan tanggung jawab. Jadi saya katakan uang tidak penting tapi pokok. Menjawabnya saya. Program kerja rutin yang ditugas selama dapat ditambahkan. Jadi rutin itu ya sudah. Nggak diprogramkan pun pasti akan ada itu. Jadi ya sudah kita anggarkan saja seperti yang biasanya. Contoh untuk gereja. Kebutuhan itu juga apa? Beli lilin, beli rosti, beli anggur. Itu kan rutin. Nggak usah dijadwalkan pun. Ya kalau habis sih. Banyak rutin. Nah kita satu-satu lihat kolom-kolom nanti belakangnya saya tunjukkan kolomnya. Sasarannya bukan anak-anak, orang tua, para lansia, bukan itu sasarannya. Sasaran adalah tujuan yang tidak dicapai. Dirumuskan dalam kalimat tadi, meningkatnya kebersamaan umat di lingkungan A, gitu kan? Atau terjadinya perjumpaan para lansia di paroki Kota Gajah. Nah, seperti itu adalah sasarannya, tujuan yang tidak dicapai. Terwujudnya kalimatnya seperti tersedianya kalau mengadakan donasi dan lain-lain. Itu kalimatnya membuat program. Faktor khususnya apa? Segala sesuatu yang menjamin akan mencapainya sasaran yang direncanakan, meliputi sumber daya manusianya. Ada orangnya enggak? Ada sasaran enggak untuk itu? Maka itu adalah kunci suksesnya. Buat kegiatan, buat program besar, nanti kemudian kita lupa siapa yang akan kita lakukan pelayanan. Orangnya ada enggak? Enggak ada orangnya. Contoh mudah. Kita akan buat acara rekoleksi untuk para lansia supaya menyiapkan meninggal dengan tenang. Ternyata kalau ini yang lansia itu hanya 10 orang. Atau suapor begitu rapat lama, begitu banyak, tapi yang datang 10 orang. Ada separuh. Ya kenapa? Karena lansia itu hanya 10 orang itu. Yang datang 10% kan? Kita baca datanya salah. Di paroki ini semuanya masih warga muda. Nah kok mengadakan acara rekoleksi lansia dengan tema menyiapkan kematian dengan tenang. Cerita mau 10 ini karena kecewa. Kenapa? Lansianya ada 10 itu, datanya 10 itu, gitu kan? Tapi kita minta buat acara itu kayak menarik apa? Menarik karena temanya adalah menyiapkan kematian dengan tenang. Nah kalau kita menariknya tema